Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan, mahasiswa pendidikan vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang green skill. Apa sih green skill itu dan seperti apa pengimplementasiannya? Berikut penjelasannya. Di tengah komitmen global dan nasional untuk mengatasi perubahan iklim dan mendorong pembangunan berkelanjutan, green skill atau keterampilan hijau muncul sebagai salah satu kompetensi paling krusial di masa depan. Apa sih green skill itu? Green skill adalah pengetahuan, kemampuan, nilai, dan sikap yang dibutuhkan untuk menciptakan dan mendukung masyarakat yang berkelanjutan serta hemat dalam penggunaan sumber daya alam. Menurut Organisasi Buruh Internasional atau ILO, green skill adalah keterampilan yang memungkinkan tenaga kerja untuk berkontribusi pada pelestarian atau pemulihan kualitas lingkungan, sekaligus mendorong terciptanya pekerjaan hijau atau green jobs. Pekerjaan hijau sendiri adalah pekerjaan yang layak dan berkontribusi secara signifikan terhadap tujuan lingkungan. Secara sederhana, green skill adalah jembatan yang menghubungkan praktik ekonomi konvensional dengan ekonomi hijau yang ramah lingkungan. Keterampilan ini tidak hanya relevan untuk sektor lingkungan, tetapi juga untuk mentransformasi pekerjaan tradisional menjadi lebih berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh green skill, di antaranya keahlian energi terbarukan, manajemen limbah dan daur ulang, analisis SEG dan pelaporan keberlanjutan, audit energi, pertanian berkelanjutan, desain bangunan hijau, serta kalkulasi jejak karbon. Pada keahlian di bidang energi terbarukan, di sini mencakup kemampuan teknis untuk melakukan instalasi, operasi, dan pemeliharaan teknologi modern seperti panel surya, turbin angin, hingga pembangkit listrik tenaga air dan biomasa. Tenaga ahli dengan keterampilan ini sangat dibutuhkan di berbagai sektor industri, terutama di sektor energi, konstruksi, dan manufaktur. Selanjutnya, manajemen limbah dan daur ulang. Keahlian dalam manajemen limbah dan daur ulang mencakup pengetahuan mendalam tentang alur proses limbah, mulai dari pemilahan, pengolahan, hingga daur ulang. Selain itu, keahlian ini juga menuntut pemahaman dan kemampuan untuk menerapkan prinsip ekonomi sirkular dalam praktik nyata. Tenaga profesional dengan kompetensi ini sangat dicari di sektor lingkungan, manufaktur, dan perhotelan yang berfokus pada operasional berkelanjutan. Selanjutnya yaitu analisis SEG dan pelaporan berkelanjutan. Keahlian dalam analisis SEG dan pelaporan berkelanjutan adalah kompetensi untuk mengevaluasi kinerja perusahaan berdasarkan 3 pilar utama: lingkungan, sosial, dan tata kelola atau SEG. Profesional di bidang ini tidak hanya mampu menganalisis dampaknya, tetapi juga terampil dalam menyusun laporan berkelanjutan atau sustainability report yang transparan dan akuntabel. Keahlian ini sangat penting dan banyak dicari di sektor keuangan, perbankan, konsultasi, serta berbagai perusahaan besar atau korporat yang ingin menunjukkan komitmennya pada praktik bisnis yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu audit energi. Audit energi adalah sebuah keahlian teknis yang berfokus pada evaluasi mendalam mengenai pola konsumsi energi di dalam gedung atau fasilitas pabrik. Sebuah auditor energi memiliki kemampuan untuk menganalisis data penggunaan energi, mengidentifikasi area-area di mana terjadi pemborosan, dan kemudian merekomendasikan solusi praktis untuk meningkatkan efisiensi. Keahlian ini sangat vital bagi sektor konstruksi, manufaktur,
dan real estate yang ingin menekan biaya operasional dan mengurangi dampak lingkungan. Yang selanjutnya yaitu keahlian pada pertanian berkelanjutan. Keterampilan dalam pertanian berkelanjutan mencakup penerapan berbagai praktik agrikultur yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ini termasuk keahlian dalam pertanian organik, sistem agroforestry, dan metode pengelolaan lahan yang dirancang untuk menjaga kesuburan tanah dan keseimbangan ekosistem tanpa merusaknya. Profesional dengan keahlian ini sangat penting bagi kemajuan sektor agrikultur dan kehutanan yang modern dan sadar lingkungan. Yang selanjutnya yaitu desain bangunan hijau. Desain bangunan hijau merupakan keahlian khusus di bidang arsitektur dan teknik sipil yang bertujuan untuk menciptakan bangunan berkelanjutan. Fokus utamanya adalah merancang struktur yang hemat energi, efisien dalam penggunaan air, serta dibangun menggunakan material yang ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak ekologis. Keahlian ini menjadi pilar utama dalam praktik modern di sektor konstruksi dan arsitektur. Yang terakhir yaitu keahlian kalkulasi jejak karbon. Kalkulasi jejak karbon adalah sebuah keahlian untuk mengukur dan menganalisis total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh berbagai entitas, baik itu individu, organisasi, maupun sebuah produk. Profesional dengan kemampuan ini dapat secara sistematis menghitung dampak karbon dan memberikan data yang krusial untuk strategi pengurangan emisi. Keahlian ini merupakan layanan inti dalam sektor konsultasi lingkungan dan menjadi kebutuhan penting bagi dunia korporat yang berkomitmen pada keberlanjutan. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh atau studi kasus nyata yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu proyek PLTS Terapung Cirata di Jawa Barat. Proyek PLTS Terapung Cirata di Jawa Barat menjadi studi kasus penting dalam transisi energi Indonesia sebagai salah satu yang terbesar di Asia Tenggara dan pilar utama untuk mencapai target bauran energi terbarukan serta net zero emission pada 2060. Keberhasilan proyek ini ditopang oleh berbagai green skill yang saling terintegrasi. Dari sisi teknis, proyek ini melibatkan keahlian insinyur fotovoltaik dalam desain panel, teknisi untuk instalasi dan pemeliharaan, ahli kelistrikan untuk koneksi ke grid PLN, serta analis data yang memonitor produksi energi. Sementara itu, keterampilan non-teknis juga memegang peran krusial, seperti manajemen proyek berskala besar yang patuh pada standar lingkungan internasional, kemampuan negosiasi dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah dan investor, serta perancangan mitigasi dampak lingkungan yang cermat terhadap ekosistem waduk. Pada akhirnya, proyek ini memberikan dampak positif yang signifikan, tidak hanya dengan mengurangi emisi karbon dan meningkatkan kapasitas energi terbarukan nasional, tetapi juga melalui penciptaan lapangan kerja hijau bagi masyarakat. Studi kasus yang kedua yaitu ada perusahaan sosial Waste for Change di Bekasi. Sebagai sebuah perusahaan sosial di Bekasi, Waste for Change menjadi studi kasus inspiratif dalam manajemen sampah yang bertanggung jawab dari hulu ke hilir dengan visi Indonesia bebas sampah. Untuk mewujudkan visi ini, Waste for Change mengimplementasikan berbagai green skill yang saling melengkapi. Dari sisi teknis, keahlian utama mereka meliputi proses pemilahan sampah yang cermat, penguasaan teknik daur ulang berbagai material seperti plastik dan kertas, metode pengomposan sampah organik, serta operasional fasilitas pemulihan material atau material recovery facility yang efisien. Keberhasilan teknis ini didukung kuat oleh keterampilan non-teknis, seperti kemampuan melakukan edukasi dan komunikasi efektif kepada masyarakat serta klien korporat
inovasi dalam menciptakan model bisnis pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dan keahlian membangun kemitraan strategis dengan industri daur ulang. Melalui perpaduan keterampilan tersebut, Waste for Change berhasil memberikan dampak signifikan, yaitu mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA, menciptakan nilai ekonomi baru dari sampah sesuai prinsip ekonomi sirkular, dan turut memberdayakan komunitas pemulung. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Semoga materi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.